apalagi kayak ada juga tuh lagi viral juga tuh di YouTube. Iya kayak ibaratnya dia kayak pengajian apa, padepokan apa gitu ibaratnya. Dia sok gurunya lah ibaratnya. Ada muridnya yang digentak-gentak gitu sampai mental, itu gimana itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sahabat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Apa kabar nih para penonton setia kita ya? Mudah-mudahan sehat selalu Ci ya. Iya, amin. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan diberi barokah sama Allah, dan mudah-mudahan juga selalu senang dengan konten-konten dari kita Ci ya, agar terus bisa dukung channel kita tentunya gitu ya. Oke Ci, buat kesempatan kali ini gue pengen ngebahas tentang insan dan ilmu Ci. Pada dasarnya kita kan sebagai insan nih, manusia nih, dilahirkan itu kan dengan keadaan kosong ya. Dalam artian kita diberikan akal, tapi kita tidak diberi pengetahuan sama sekali gitu kan, bener ya? Nah, soal-soal bicara tentang pengetahuan atau ilmu, nah gue pernah dengar kata ilmu laduni Ci. Nah, sebenarnya ilmu laduni itu ada, apakah ilmu yang emang dasarnya kita pelajarin, atau ilmu laduni itu adalah ilmu yang kayak gift gitu Ci, dikasih sama Allah Ci? Coba lu bisa jelasin nih. Anugerah ya, gift. Iya coba gitu. Jadi kalau kita bahas masalah ilmu laduni itu sebetulnya ada terbagi dua, ya kan? Nah, ada ilmu laduni kasbi, ada ilmu laduni wahbi. Kasbi sama wahbi, ya kan? Okay. Nah, kalau wahbi itu kita dapat dengan kita berusaha. Contohnya kita sekolah SD, SMP, SMA, sampai misalkan kita kuliah. Nah, itulah ilmu-ilmu wahbi. Wahbi. Jadi ilmu yang kita pelajarin ya. Penerapan ilmu nanti akhirnya menjadi pengetahuan. Nah, itulah ilmu, bisa disebut juga ilmu laduni, tapi dari faktor wahbi. Nah, kalau dari faktor kasbi, itu orang yang nyata-nyata tidak memiliki pengetahuan, tapi yang tadi dibilang gift gitu. Nah, tahu-tahu dia bisa gitu. Tapi di satu bidang keilmuan, enggak seluruh ilmu. Oke. Itu. Jadi, contohnya misalnya kayak ada orang yang punya kemampuan indera keenam gitu ya, atau gimana? Orang yang bisa ngeramal lah atau gimana? Indra bekti ya, indra semana. Sebetulnya gini loh, kalau orang punya ilmu indera keenam itu kan cuma dalam segi bahasa aja penyebutannya. Indera keenam, dia punya indera keenam. Padahal sih istilahnya ini dia mengolah awalnya nggak bisa, dia belajar menjadi bisa. Nah, ini sebetulnya bukan di tahap ilmu laduni yang kasbi. Tapi yang wahbi. Karena dia ingin bisa mendeteksi atau dia bisa merasakan sesuatu hal yang gaib. Jadi pengertian ilmu laduni sendiri itu gimana sih sebenarnya? Kalau laduni itu dari kata bahasa Arab ya, dari bahasa Arab ladun. Ladun itu dekat atau di pangkuan gitu. Jadi sesuatu yang jauh dia bisa jadi dekat itu. Jadi kalau disimpulkan sesuatu yang jauh dia bisa menjadi dekat. Misalkan apa? Kita nggak bisa apa-apa, ya kan? Jadi bisa. Jadi bisa kan dekat gitu.
Misal kita nggak bisa baca karena kita Belajar. belajar baca, Jadi bisa. nah jadi bisa. Jadi tadi aneh jauh untuk menggapai supaya kita bisa baca dan tulis, tapi karena kita belajar, nah kita bisa baca dan tulis itu menjadi dekat. Nah, itu ladun. Ta'al sebetulnya sama aja dengan ta'al kesini gitu. Tapi kalau ladun itu lebih dekat dia gitu. Kalau ta'al baru dia kita memanggil, kalau ladun bahasa Arabnya dia udah dekat gitu. Nah, jadi kalau ilmu laduni itu ilmu yang mendekat sebetulnya. Nah, kadang kita wahbi juga istilahnya ilmu laduni yang wahbi yang kita tuntut, ya kan? Tapi kadang kita lari dari ilmu yang kita tuntut, gitu. Jadinya malah nyimpang gitu, apa gimana? Bukan nyimpang. Kita misalnya misal kalau kayak si Barkah misalnya kuliah di bidang informatika, ya, tapi malas-malesan. Semakin dia malas, semakin jauh kan pengetahuannya. Tapi kalau dia semakin gencar, giat, tekun, kan dia pinter. Nah, disitulah ilmu laduni wahbi namanya. Oke, Gitu. misalnya gue pengen nuntut suatu ilmu laduni wahbi nih, Ci, karena kan gue nggak kasbi nih, ya kan? Gue nggak dapat apa-apaan nih kan. Gue pengen wahbi nih. Nah, itu bidangnya itu apakah nanti ditentuin sama yang ngajarin atau nanti sesuai dengan kemampuan gue gitu, Ci? Kalau wahbi kan kita yang nentukan. Gue yang nentuin. Karena apa namanya ada talents, ada bakat kita Tapi mau kemana. ini tetap butuh pembimbing kan? Harus. Misalnya kita bakat kita, misal jadi ahli kimia, kan kita harus terus ke ahli kimia itu. Kita ahli biologi gitu. Jadi nggak ada penyimpangan nantinya. Misalnya taruhlah misalnya si Adit mau jadi tentara, nggak taunya jadi apa? Polisi Jadi gitu. polisi. Itu kan agak melenceng sedikit gitu loh. Nah, jadi tetap harus ada yang membimbing. harus membimbing. Jadi kita gimana caranya kita jadi tentara, kita digembleng sebelum kita masuk pendidikan, nanti harus lari, harus renang, harus ini itu kan ada proses. Berarti kalau yang wahbi ini yang berhubungannya masih sama logika kita ya? Logika dan keseharian kita. Tapi kalau kasbi itu mutlak gift. Gift yang diberikan oleh Allah melalui mimpi. Pasti dari mimpi. Enggak mutlak. Dia itu tahu tuh kita duduk bengong, tahu tuh blek. Tahu bisa baca ayat suci Al-Qur'an, tahu bisa baca kitab kuning, ya enggak gitu. Jadi dia prosesnya mimpi. Misalnya kita ketemu ini cuma misal ya. Nah, kita ketemu Habib Kuncung gitu ya dalam mimpi ya. Nah, terus tuh dalam mimpinya ketemu Habib Kuncung, terus kata Habib Kuncung, ini makan buah kurma gitu kan. Nah, buat apaan Bib? Makan gitu. Akhirnya kan kita makan, tahu-tahu pas bangun rasa kurma itu masih ada berasa, ya kan. Nah, tadiannya nggak bisa ngajar kitab kuning, tahu-tahu bisa. Ada orang nanya, bisa nggak baca kitab ini? Tahu langsung bisa. Sakti ya. Itulah gift. Nah, itu laduni yang kasbi. Berarti laduni kasbi ini pasti berasal dari mimpi. Kalau yang bawaan lahir itu apaan tuh? Kalau bawaan lahir itu indigo sebetulnya. Indigo itu bawaan lahir, tapi dengan catatan indigo itu nggak bisa ngelihat masa depan, ya. Nah, itu ada tuh di mana ya? Di komentar kita itu, di komentar YouTube, dia istilahnya oke lah itu hak dia menyalahkan kita. Dia bilang yang namanya indigo itu bisa melihat masa depan dan tidak dari kecil, ya kan. Nah, tolong dipahami lagi, indigo itu cuma bahasa doang, bahasa keren di zaman sekarang. Sebetulnya bukan indigo, tapi kalau kita nuntut ilmu agama kita harus tahu pertama irhas, kedua mauna, ketiga karomah. Nah, mauna ini misalnya Adit diberanakin memaknya, ya kan. Nah, umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Tahu-tahu dia udah bisa ngomong. Udah bisa jalan, udah bisa ngomong, kan gitu. Ya. Nah, misalnya dia jalan merangkang jalan gitu ya. Nah, ada orang yang istilahnya stroke. Nah, ditepok-tepok aja sama dia. Sembuh. Nggak lama, tahu-tahu tuh orang bangun. Orang kan bangun nih, yang stroke. Lah, kok bisa jalan ditepok-tepok sama dia? Itulah disebut dengan irhas. Jadi keistimewaan yang diberikan oleh Allah
oleh hambanya pada saat usia masih kecil. Nah, setelah dia berjalan dewasa, remaja, terus dipelihara, dijaga, ya kan? Enggak nonton yang macam-macam, enggak berbuat yang macam-macam. Bisa kan? berkembang tuh Bisa ya? berkembang menjadi maunah, gitu loh. Nah, nanti kalau maunah itu pertolongan dari Allah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah di saat orang sudah akil baligh. Artinya dia udah bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar, gitu. Nah, nanti istilahnya kalau dia lulus, dia di tahapan iras lulus, tahapan maunah lulus, ya kan? Nah, nanti ada tahapan lagi karomah, yaitu kewalian, gitu loh. Nih, Ci, gue pernah ngelihat konten, Ci, lagi viral belakangan ini, sih. Ada tuh kayak di daerah Jawa Barat, masih muda banget. Cuma dia itu udah kayak buka praktek gitu, Ci, praktek penyembuhan, dan di mana yang emang dari seluruh Indonesia mungkin datang ke tempat dia itu emang rame banget dan kayak terbukti gitu loh. Ibaratnya orang yang nggak bisa denger puluhan tahun, sama dia dipencet-pencet bisa denger, orang stroke bisa sembuh. Itu apa yang dia dapat tuh? Ada dua hal. Satu, dia tahu urat. Pertama, dia urat dan dia ahli dalam bidang pijat, akupuntur gitu ya? Akupuntur, kalau enggak mijat, massage sih bahasa sekarang massage. Nah, dia tahu urat, sela-sela urat, dan dia bisa mijit. Itu pertama. Yang kedua, dia itu belajar dengan sesuatu. Dalam artian gini, dia misal kayak si Dapi belajar mijit, ya kan, belajar mijit. Nah, gurunya ini bilang kalau lu mau kuat ngurut, kalau mau kuat mijit, ya wiritin ini sekian ratus. Nah, diwirit. Nanti tanpa disadarin oleh si Dapi ini, dia ada semacam kayak kekuatan di badannya, gitu loh. Nah, semacam ada kekuatan. Nah, nanti misalkan dibilang sama si gurunya, nanti kalau lagi mijit, bacain ini gitu ya. Dan kalau misalkan Dapi istilahnya udah belajar mijit, dia kan tahu titik-titiknya tuh. Nah, jadi antara yang istilahnya natural dengan yang non natural itu dikombinasiin sama dia ya? Dikombinasiin. Seumpama kayak yang di YouTube tuh kita pernah lihat kan ya. Nah, kalau ditunjuk begini aja gini, dus kan sakit tuh. Dus gitu kan. Nah, ini jari ini ada sesuatu kekuatan yang didompleng. Tanpa disadarin didompleng. Boleh jadi dia bilang, "Nih, lihat saya gini nih sakit, tapi kalau sama orang lain kok nggak sakit?" Logikanya kan tangan. Nah, iya kayak yang gini ya. Apalagi kayak ada juga tuh lagi viral juga tuh di YouTube. Iya, kayak ibaratnya dia kayak pengajian apa depokan gitu ibaratnya. Dia sok gurunya lah ibaratnya. Ada muridnya yang digentak-gentak gitu sampai mental, itu gimana itu? Ya, soalnya gini ya. Kita pernah sekolah, ya kan? Kita tahu kutub magnet. Magnet. Antara kutub magnet negatif dengan kutub magnet negatif kita adu, mau nggak? Enggak lah. Itu logika. Nggak bakalan dia bersentuhan. Itu ke satu. Keduanya, kalau misalkan gue guru besar ilmu apa namanya ya, ilmu tenaga dalam. Guru besar ilmu tenaga dalam. Murid gue Adit, murid gue Dapi. Nah, gue doktrin. Kamu harus menimbulkan ya amarah suci, ya kan? Amarah suci. Yang di saat kamu pukul itu dari di sini, dari hati kamu sendiri. Kamu pukul sekuat-kuat kamu dan kamu tahan napas. Ya jelaslah mental yang mukul. Karena kita kembali lagi kutub magnet negatif ketemu negatif nggak bakal bisa. Tapi kalau dimukul sekonyong-konyong, dipukul aja dengan pukulan yang kuat, tapi napas di sini. Nggak ada rasa benci, nggak ada rasa marah, kena. Itu aja. Soalnya lucunya ya, ada pernah dibuktiin tuh sama pesulap merah gitu kan. Nah, iya. Iya kan? Pernah dibuktiin sama pesulap merah, kena aja gitu katanya. Kamu kurang emosi, kamu kurang ngasih rasa kebencian sama saya gitu. Ya nanti kalau misalkan satu, pesulap merah menguasai ilmu bela diri, keduanya dia istilahnya tahu teknik mukul, ya kan. Yang dipukul itu bisa kojor, malah kena bener, iya hancur badannya. Karena tidak dibekali dengan satu istilahnya ya, doktrin dari gurunya, hadirkan amarah kamu. Nggak bisa gitu. Berarti itu pada dasarnya itu bohong-bohongan lah. Bohong. Cuma tipu-tipu doang. Itu aja. Terus kalau ilmu laduni yang pure itu contohnya gimana, Ci? Ya tadi kita bilang ada dua ilmu laduni yang maksudnya yang datangnya dari Allah.
Ya, kalau Allah memberikan ilmu kita masalah ilmu laduni, nanti lari ke yang kasbi gitu loh. Yang kasbi. Gitu misalnya ahli dalam pengobatan, ahli dalam kitab, ahli dalam qiraat. Itu aja. Jadi yang kebaikan-kebaikan, yang nggak baik yang nggak bakalan dikasih. Gitu. Beda dikit sama ini ya, sama yang tadi bahasa modernnya indra keenam ya. Indigo. Indigo itu. Iya, indigo. Jadi kalau indigo dia ahlinya dalam bidang melihat masa lalu. Ingat, indigo itu melihat masa lalu. Nggak bakalan dia ngelihat ini atau dia menerawang, nggak bisa itu. Indigo itu kemampuan seseorang ya melihat masa lalu, titik. Tapi kalau misalnya laduni yang kasbi, bisa aja dia bisa ngelihat masa depan ya? Bisa. Karena dia bukan indigo. Karena bukan indigo, tapi dia diberikan cuma satu. Misal dia ahli dalam Al-Quran, dia ahli dalam kitab, dia ahli dalam pengobatan. Pengobatan apaan? Stroke, kan gitu. Nggak semua pengobatan nanti dinguasain, enggak. Cuma satu yang dia kuasain di dalam pemberian atau gift ini di saat dia tidur, mimpi dan diberikan makanan apapun. Nah, itulah nanti dia akan memiliki kemampuan satu bidang. Bisa dikembangin lagi nggak? Enggak. Udah Dia doang. Cuma misalnya Adit ngimpi ya kan, kejatuhan cicak ya kan, nggak taunya pas ngimpi nggak taunya digigit buaya kan gitu. Tapi kalau misalnya dia mau belajar lagi Ci tentang makrifat gitu atau kasyaf, jadi gimana tuh orang tuh? Maksudnya bisa nambah dong pastinya kan? Ya enggak lah. Enggak juga? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena kalau kasyaf kan ulama kasyaf kayaknya bisa apa aja Ci. Ya karena kan nuntut deh. Dia nuntut. Dia lari ke wahbi bukan ke kasbi. Iya. Lah iya. Nah, misalnya si Dapi ya kan belajar sama Habib ini terus belajar lagi sama Syekh ini, belajar lagi sama ini. Nah, nanti di salah satu gurunya itu dia ada yang memiliki tarekoh. Tarekoh itu perjalanan untuk mencapai kemakrifatan yang nanti dia harus belajar dengan tasawuf. Jadi kalau orang yang kasyaf itu dia udah megang dua ilmu. Dia ahli fikih dan dia ahli sufi. Kalau orang yang nggak ahli fikih, ya kan, orang yang nggak ahli fikih, dia ngaku-ngaku sufi, itu belum tentu bisa ngelihat mukasafah, nggak bisa. Nah, jadi dia tanpa disadarin tidak bisa membedakan antara alam manusia dengan alam jin. Itulah mukasyafah. Berarti laduni wahbi bisa ini juga dong, nggak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi yang lo bilang bisa dituntut nih, ya kan? Berarti nggak semerta-merta hubungannya dengan kehidupan kita, kayak pengetahuan tentang wawasan misalnya teknologi, wawasan segala macam lah, gitu. Bisa juga berarti. Bisa jadi, ya bisa juga misalnya seperti kayak Barka ya kan. Nah, karena dia udah istilahnya tingkat 2 ya, semester 4 ya kan. Tahu-tahu dia ada giroh menuju satu ilmu, yaitu ilmu keagamaan. Dituntut penuh. Nah, dikuasainlah ilmu nahwu sorofnya, dikuasailah ilmu tauhidnya. Nah, karena udah tingkatnya udah mateng di tauhid, nahwu dan sorof, dia akan belajar lagi di bidang ilmu yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi itu. Nanti ntar dia belajar misalkan seperti ilmu tasawuf gitu. Ntar dia setelah dia belajar ilmu tasawuf, dia belajar di tarekoh kan gitu. Nah, di tingkat kematangannya nanti kan entah mursyidnya nyuruh, ya udah kamu khalwat aja, nanti kamu istilahnya berriyadhah aja gitu. Nanti dari dia menuntut khalwat, dia gini-gini, gurunya yang menguasai mursyid. Nah, itu nanti dia ada suatu reaksi di badannya, ya kan, dengan apa yang dituntut itu, gitu. Sama dengan istilahnya kita menguasai ilmu teknologi ya, misal dalam bidang programmer ya kita kan tahu detail-detail di komputer gitu. Ini harus begini, harus ini, tahu gitu. Jadi ada istilahnya wahbi ini ilmu yang menyangkut ilmu-ilmu keseharian. Itu. Dengan logika, arti logika kita lihat
Dapi belajar sama siapa, gurunya siapa, kan gitu. Nah, kalau kasbi kan enggak. Enggak. Gitu. Emang bener kayak pemberian dari Allah ya, yang langsung. datangnya dari mimpi. Itu tanpa disadarin sama orang sekitarnya. Ya, ujuk-ujuk gini, si Adit ngaji sama siapa ya? Tahu-tahu jadi kiai kan gitu. Nah, gitu. Banyak orang di sini. Dulu juga ada pernah orang salah satu di sini, ya kan, yang meragukan keilmuan dia. Gitu loh. Dia belajar sama siapa? Dari kecilnya gue tahu dia nggak ngaji gitu. Udah ujuk-ujuk udah tuanya kok punya rumah gede kaya gitu. Terus dia pintar begini dan begitu. Itu aja. Nah, kalau ada lagi nggak sih? Ya cukup. Cukup ya? Cukup. Ya, jadi para penonton, pada dasarnya ilmu laduni itu tadi dibagi dua ya. Ada wahbi dan kasbi. Kalau wahbi adalah ilmu yang benar-benar kita bisa tuntut di kehidupan kita ya. Iya. Contohnya kita belajar segala macam, kita jadi bisa jadi tahu gitu ya. Jadi kita punya wawasan ya. Terus kalau kasbi adalah ilmu yang benar-benar pure datangnya dari Allah dan itu pasti lewat mimpi. Nggak ada yang lain. Dan itu cuma tok satu kemampuannya ya. Ya mungkin segitu aja dulu konten kita kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian menyukai video ini. Terus dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika nggak suka ya di dislike nggak apa-apa. Tapi jangan lupa berikan masukan dan komentar agar kita bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian ya, saya Restu. Saya Jidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.